Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat. Buah naga merah dan matang, enak dimakan saat malam, apalagi akhir pekan. Izinkan saya menyapa selamat datang di SMK Islam. Semoga kalian semua kerasan. Peserta MPLS SMK Islam Tikung 2021, semangat ya. Saya, Bu Nurul Hasanah, akan sedikit memaparkan bagaimana belajar secara efektif di era pandemi. Baik, mari kita sedikit perhatikan tentang bagaimana belajar kita tidak membosankan, belajar yang efektif. Baik anak-anak sekalian, kita akan mulai sedikit belajar, sharing bersama-sama bagaimana cara belajar efektif. Menurut James O. Whittaker, belajar adalah suatu proses di mana perilaku yang dihasilkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Jadi di sini penekanan belajar adalah suatu proses perubahan perilaku dari kurang baik menjadi baik. Jadi tidak bisa menjadi bisa, dari mampu menjadi mahir. Nah, itu harapannya. Jadi belajar itu suatu proses perubahan perilaku. Jadi perubahan kemampuan untuk berpikir. Nah, itu. Semua itu bisa berubah menurut James O. Whittaker itu berubah melalui banyak latihan, banyak pengalaman. Sering-sering kita melakukan hal semacam itu akan merubah perilaku kita, karena pada akhirnya akan menjadi sebuah karakter. Itu belajar. Berikut ada 2 faktor penentu keberhasilan belajar. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Belajar kita akan berhasil, ya, bisa maksimal, itu tergantung daripada diri Anda sekalian dan di sekitar Anda. Jadi diri Anda itu merupakan faktor internalnya. Jadi faktor internal di sini meliputi fisik, psikis, niat, kecerdasan dan motivasi. Nah, kita bahas yang internal dulu ya, yang ada pada diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar kita itu berhasil, kita mampu dan belajar kita bisa maksimal, maka tergantung pada diri kita sendiri. Yang pertama fisik kita. Gimana fisik kita? Fisik kita sehat, insya Allah belajar akan maksimal. Tapi kalau kita loyo, kita sakit, maka belajar pun tidak akan maksimal. Yang terpenting adalah kondisi fisik. Psikis, pikiran kita, emosi kita. Kita harus bisa mendinamiskan psikis kita, menetralkan psikis kita. Kalau lagi emosi, lagi capek, banyak pikiran, otomatis psikis kita akan tidak karu-karuan. Nah, apa yang perlu kita lakukan menghadapi psikis yang semacam itu? Itu Anda yang tahu. Nah, terlebih lagi niat itu apapun yang akan kita lakukan, kalau kita sudah nawa itu, sudah niat, insya Allah akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama niat. Kita niat belajar enggak? Aku niat belajar, kepengen bisa ini akuntansi. Saya ingin belajar, kepengen bisa ini bongkar sepeda sekaligus mengembalikannya. Misalkan. Kalau sudah punya niat, insya Allah apa yang akan kita lakukan maka tidak tergoyahkan, lurus, dia akan melakukan hal sesuai dengan tujuan tadi, karena kita sudah di awal sudah punya pondasi niat. Tuh, kecerdasan lah nih, ini kecerdasan tuh setiap peserta didik tidak sama ya. Ada punya kecerdasan tinggi, ada yang medium, ada yang low, itu macam-macam kecerdasan. Tapi kecerdasan itu kalau kita misalkan kita punya kecerdasan yang sedang-sedang saja, tapi fisik kita sehat, kita punya niat, ya insya Allah kecerdasan meskipun medium itu pun bisa mengalahkan kecerdasan yang tinggi. Kenapa? Karena sudah terbentuk sebuah karakter, ya. Dia sudah belajar, dia kecerdasannya medium, tapi dia ajak belajarnya. Dia menyempatkan, punya jadwal, punya rencana yang jelas, dan rencana serta jadwal itu dilakukan rutin. Maka
apapun itu akan berhasil juga. Motivasi, kita mesti punya motivasi untuk belajar. Contoh, pada saat kita daring atau tatap muka, aduh aku lo suka sekali sama Pak itu, saya mengidolakan. Sehingga itu pun jadi motivasi kita untuk belajar. Saya menyukai, saya senang, bukan menyukai dalam tanda petik cinta loh ya. Saya fans sama bapak itu, sama ibu itu. Dasarnya udah suka, apapun yang diomongkan bapak itu mesti sampean akan terekam di otak kiri maupun otak kanan. Untuk menggali daya ingatnya akan lebih mudah karena sampean sudah termotivasi dengan cara bicaranya bapak itu, guru itu, atau cara berpakaian, cara berkomunikasi, sehingga sampean itu terbawa. Apa yang dikatakan bapak itu akan terekam dan akan Anda ikuti. Itu salah satu motivasi. Jadi saya cenderung kalau misalkan dalam suatu materi tertentu, yang pertama niat, yang kedua sukai guru yang menyampaikan. Kalau Anda sudah suka ya guru yang mengajar atau yang menyampaikan materi, insya Allah akan ngikut, ya akan ngikut, materi itu akan terekam karena sama sudah care sama guru itu, bapak itu atau guru itu. Nah itu, jadi fisik, psikis, niat, kecerdasan dan motivasi itu berada di diri Anda sendiri. Anda sendirilah yang bisa mengelolanya. Tuh, eksternal, kita bisa belajar. Berhasil belajar secara maksimal bisa. Itu pun harus didukung dengan pihak eksternal. Apa itu sarana? Saya tuh pengen loh Bu ikut daring, tapi sarana saya enggak ada. Saya enggak punya HP, ada HP enggak punya paketan. Nah sarana, segala sesuatu itu butuh sarana yang memadai. Di samping sarana ada lingkungan sekitar keluarga, sekolah, dan kehidupan bermasyarakat. Keluarganya mendukung, suasananya nyaman, dan seterusnya, komunikasinya baik dengan keluarga atau di sekolah, maka itu adalah merupakan daya dukung daripada faktor internalnya. Maka akan jalan selaras. Nah itu, jika internal dan eksternal jalan selaras, maka belajar akan insya Allah akan berhasil. Tuh, jadi dua faktor penentu keberhasilan belajar, internal, eksternal. Nah, internal itu berada di diri Anda sendiri, eksternal itu daya dukung lingkungan sekitar, sarana, dan keluarga, sekolah ataupun kehidupan di masyarakat. Tuh, contoh. Beberapa cara belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Ada beberapa cara bagaimana belajar di rumah selama pandemi COVID-19. 1. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman. Kalau kita mau belajar, cari suasana yang aman dan nyaman. Apalagi sekarang era pandemi ya, COVID-19. Jadi pastikan tempat belajar Anda itu aman dan nyaman. Lakukan belajar secara rutin, tidak perlu lama-lama, yang penting ajak, sesering mungkin tapi rutin, ya, tidak perlu lama-lama. Berilah selingan yang menyenangkan di sela-sela taman belajar. Kalau udah mulai jenuh, meskipun udah waktunya nggak lama, tapi saya udah jenuh ini, nggak tahu apa yang mempengaruhi kejenuhannya. Saya pengen itu bentar nyalakan musik kesukaan saya, boleh. Itu akan menghilangkan rasa jenuh dan pikiran kita kembali fresh, boleh. Tapi jangan berlarut-larut, belajarnya cuma 15 menit, selingannya 2 jam. Itu namanya belajarnya akan ditinggalkan atau tertindas daripada selingan. Jangan, selingan itu kan butuh beberapa menit untuk merefresh otak kita. Tuh. Berikutnya, disiplin waktu. Jelas, kalau kita punya pekerjaan, kita punya tugas di rumah dari Bapak Ibu guru, kita harus belajar, ada jadwalnya. Ya meskipun daring pun itu ada jadwalnya, harus disiplin waktu. Kenapa? Kalau kita tidak disiplin waktu, kita menunda-nunda sebuah pekerjaan atau tugas kita atau kewajiban kita, akibatnya akan bertumpuk-tumpuklah sebuah pekerjaan.
Nanti kalau sudah ada deadline dari Bapak Ibu guru, kumpulkan. Sampean bingung. Kenapa bingung? Ini yang saya harus kerjakan yang mana? Ini Bu Nurul, ini nage tugas saya. Pak Hari nage tugas saya. Pak Irawan nage tugas saya. Ini Pak Ngudiono juga nage. Saya bingung harus mendahulukan yang mana. Akibatnya apa sayangku? Stres. Stres, bingung mana yang saya kerjakan dulu, ini semuanya harus besok dikumpulkan. Nah itu, jadi harus disiplin waktu, memanage waktu, mengelola waktu sebaik mungkin. Kalau ada jadwal, selesaikan hari itu juga, jangan menunda-nunda ya, jangan menunda-nunda. Dan yang terpenting lagi adalah penghargaan untuk diri, self reward ya. Self reward juga penting. Jangan kita memforsir otak kita, fisik kita untuk belajar tanpa harus memikirkan ya refreshingnya. Jangan sampai lupa, itu perlu. Nggak tahu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, nggak masalah. Yang penting sesekali refresh lah diri kita. Entah itu makan sebentar di luar sama keluarga atau sama teman, jalan-jalan, tapi tetap ya, karena ini lagi pandemi COVID, kalau ataupun keluar kalau memang tidak penting. Dan kalau memang refreshing itu sangat-sangat penting untuk merefresh otak Anda, silakan, tapi tetap prokes. Tetap prokes ketat, protokol kesehatan. Kenapa? Kesehatan itu lebih utama. Itu. Kalau kita mau tujuannya mau merefresh ternyata tambah sakit, jangan. Itu perlu itu kalau memang benar-benar itik saya ini benar-benar butuh refresh ini, kalau nggak refresh saya stres beneran ini lah, bolehlah cari tempat yang nyaman, menyenangkan, dan tetap lakukan prokes, protokol kesehatan. Tuh. Next, pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan. Ya, sikap dan kebiasaan itu sebuah karakter dalam belajar efektif dan efisien. Kenapa kita belajar efektif dan efisien? Tujuannya apa? Tujuannya adalah hasil yang sempurna. Harapannya adalah hasil yang sempurna. Bagaimana? Apa itu? Belajar efektif, belajar yang seperti apa? Belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan, tidak monoton, sehingga nanti zaman bosen loh. Manusia itu kan sifat kebosanannya rentan tinggi toh. Nah, belajar, ciptakan belajar yang menyenangkan, enjoy. Nah, terjadwal dengan baik, ada schedule-nya jelas. Misal, sampean harus punya schedule untuk belajar. Tiap pagi setelah subuh saya sempatkan misalkan 10 menit, tidak lama-lama, boleh lah. Membuka buku yang akan kita pelajari pada hari itu, dibuka dulu, di refresh setelah sholat subuh, bantu-bantu sedikit, terus bukalah, sempatkan 10 menit atau 15 menit, buka bukunya ya, untuk replay materi-materi sebelumnya, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi selanjutnya, sampean sudah nyambung. Siang setelah pulang sekolah atau setelah daring, sholat duhur dan seterusnya, makan, sempatkan dulu misalkan 15 menit. Nah, malam setelah sholat isya, sempatkan dulu lagi, karena memang ada jadwalnya. Dan jadwal yang sudah sampean buat itu lakukan dengan benar. Tuh, tadi saya katakan 10 menit, 15 menit. Nah, belajar itu tidak butuh waktu yang lama, tapi sering. Jangan lama-lama, nanti bosannya menghampiri sampean. Ya, tidak perlu waktu lama, banyak waktu, tapi yang sering dan rutin, itu namanya ajek. Maka belajar yang menyenangkan, jadwal yang jelas, dan tidak membutuhkan waktu yang lama serta ajek, maka hasilnya diharapkan bisa maksimal. Ya, sampean itu kalau belajar sekarang bisa, tapi kalau nanti malam sama tidak mereview, mengingat-ingat, atau besok pagi tidak mengingat-ingat, 24 jam rentan lupa, itu iya.
Kadang saya tuh sama-sama anak-anak kemarin tuh enggak bisa ya, terus saya ajari bisa, sekarang ganti lagi ya. Apa kalimatnya? Sekarang lupa Bu, kemarin enggak bisa, sekarang lupa. Itu ya biasanya anak-anak semacam itu. Kenapa? Itu karena sampean tidak pernah mereview apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Revela sedikit ya. Kalau tadi di sekolah diterangkan, buatlah catatan, catatan bebas boleh, atau konsep berpikir apa tadi yang dijelaskan sama Bu Nurul, sama Pak Hari, sama Pak Irawan tadi apa ya. Kalau tidak sama punya catatan sedikit, itu adalah sebagai bahan mempermudah review Anda di rumah. Tuh, perlu review. Jadi belajar yang menyenangkan, jadwal yang jelas, tidak butuh waktu lama tetapi sering terulang atau ajak, maka hasil belajarmu akan maksimal. Belajar yang menyenangkan itu ada jika sama punya niat. Jadi tadi kalau dikatakan niat dan seterusnya, itu maksudnya di belajar yang menyenangkan. Motivasi maksudnya belajar yang menyenangkan, karena saya termotivasi sehingga belajar saya seneng loh. Saya itu loh belajar suka ya sama matematika. Kenapa? Karena yang ngajar tuh misalkan Mr. X. Wow, keren misternya, cara bicaranya enak, jelas noni lo detail, aku suka. Meskipun suatu ketika ada materi yang sulit, mungkin sampean akan tertantang pengen bisa karena memang sudah termotivasi sama Bapak Ibu gurunya. Tuh. Jadi belajar efektif dan efisien itu belajar menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan waktu lama, tapi sering atau ajak. Hasil yang diharapkan adalah maksimal. Maka keberhasilan dan kesempurnaan akan menjadi milik Anda. Setuju? Bagaimana dengan Anda di rumah selama ini? Ya, ciptakan suasana belajar itu yang menyenangkan. Jauh, gak usah tegang. Kalau tegang jadinya apa? Ilmunya tumpah semua. Ya, tapi menyenangkan dalam tanda petik harus dalam jalur tetap fokus. Mengapa harus belajar secara terjadwal dan menyenangkan? Sudah saya singgung tadi ya. Kalau kita belajar ya, dalam otak kita itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita sehat, maka otaknya akan fresh. Kalau badan kita itu panas, mesti otaknya enggak akan konsen. Bawaannya pengen tidur dan seterusnya, mangkat selimut. Maka bekerjanya otak pun tidak maksimal. Kalau kondisi fisik kita itu capek, otak kita pun tidak bisa bekerja secara maksimal juga. Kalau otak tidak bisa bekerja maksimal, bagaimana informasi-informasi yang kita terima sekarang, mungkin sekarang saya panas deh, tapi sedikit-sedikit saya masukkan di otak bisa. Nah, maka tidak akan maksimal daya penyimpanan informasi tadi di otak kita. Sehingga apa? Tidak tersimpan dengan baik di ingatan kita. Akibat informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkan. Sekarang pada saat terima aja kita tidak konsen, kita tidak maksimal nyimpennya di daya ingat kita. Lah bagaimana besok mau mengingat-ingat? Kemarin aja udah hanya 60%. Bagaimana besok mau mengingatnya, kan gitu. Jadi kondisi fisik juga penting sekali untuk menjadikan kita belajar efektif. Gimana? Kalian sering ini? Anak-anak, besok ulangan ya. Ulangan akuntansi tentang membuat jurnal. Misal, anak-anak besok ulangan ya bahasa Indonesia tentang cerpen misalkan. Maaf ya anak-anak, besok kita ulangan matematika materinya logaritma. Pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan besok ulangan harian, kalau anak yang fokus, memang punya niatan belajar ya, dia akan mikir, ya Allah saya kemarin belum belajar belum patek paham materi ini lo kayak lah kemarin saya belum mengerjakan belum belajar sama sekali. Ya wis lah,
Materi yang disampaikan Bapak Ibu guru yang akan diujikan besok itu misalkan ada 50 lembar. Sampean itu mau belajar 50 lembar dalam waktu semalam. Sering hal semacam itu sampean lakukan? Ingat ya, belajar kebut satu malam itu tidak efektif. Ya, belajar kebut satu malam itu tidak efektif. Bagaikan botol kecil. Botol, ya tahu botol? Ya. Langsung digrojok, mau dimasukin air dalam satu timba. Air yang ada di timba itu langsung digrojokkan. Nah, ini botol yang kecil tadi. Seluruhnya harapannya botol ini terisi semua. Ternyata setelah digrojokkan itu apa? Banyak yang tumpah dibandingkan yang masuk di botol. Banyak yang tumpah dibandingkan air yang masuk di botol. Sama dengan sampean kalau melakukan belajar kebut satu malam. Apa akibatnya? Pada saat sampean membaca, majas adalah ingat, tapi ditumpuk macam-macam. Sampean ingin mereview majas. Apa ya tadi majas? Kenapa? Karena daya ingatnya tidak cukup, nak. Belajar kebut satu malam itu hanya untuk sekedar mereview. Kemarin sama sudah belajar. Setiap Bapak Ibu guru setelah mengajar sama review, maka akan melekat, daya ingatnya akan lebih kuat. Terus lagi sekarang majalah cerpen, belajar lagi, direview lagi, besok dibaca lagi, review bulanan, review harian, karena ajak dan itu punya program schedule yang jelas. Jadi saya ulang, belajar kebut satu malam itu tidak efektif dan tidak disarankan untuk anak-anakku SMK Islam. Ya, mulai sekarang kalau kemarin di SMP, di MTS masih sering melakukan semacam itu, tolong mulai detik ini berperilaku melakukan belajar secara efektif. Apa tadi belajar secara efektif? Menyenangkan, nyaman, aman, ya. Kondisi fisik kita sehat, psikis kita terkontrol, aku termotivasi, punya niat. Terus waktunya nggak butuh waktu lama-lama, tapi sering-sering mengulang, mereview, sehingga dikatakan ajak, punya jadwal yang jelas. Tuh, jika ada keluhan segera tanya ke Bapak Ibu guru yang berhubungan dengan materi itu. Nggak usah malu-malu bertanya. Kenapa? Kalau malu bertanya, maka kamu sendiri yang rugi. Ya enggak bisa. Jangan bertanya sama orang yang belum paham. Nantinya apa jadinya? Jadinya aliran sesat. Kenapa demikian? Karena sampean tanya kepada orang yang tidak paham. Mereka jawab asal-asalan, sampean terimalah. Akibatnya apa? Fatal. Tuh. Kalau kurang jelas, sampaikan, bertanya kepada Bapak Ibu guru. Itu. Apalagi yang perlu diperhatikan? Sesekali lakukan senam otak sesudah atau sebelum belajar. Ini kondisi semacam ini bisa dilakukan untuk mengatasi kejenuhan. Seperti tadi selingan boleh, ya. Biar tidak bosan, cari sumber belajar yang lain. Kalau saya tadi kemarin tuh belajarnya di ruangan, pada saat daring saya belajar di ruang tamu. Besok saya pengen belajar di belakang rumah, di bawah rindangnya tanaman-tanaman pohon. Boleh, kalau memang di sana merasa nyaman dan nyaman dengan semilir angin, silakan, tidak masalah. Baca buku-buku lain, semakin banyak literasi dengan literatur yang lain, insya Allah akan menambah ilmu. Jangan bahasa Jawa, jaga no guru. Bu Nulo tadi menyampaikan ini. Sampean silakan mencari sumber-sumber yang lain dari buku-buku yang lain. Sering membaca, sering literasi. Nah, punya HP itu, buka e-booknya. Ya, saya nggak mampu beli buku, Bu, itu aja. Kunjungi, pakai HP itu kan bisa. Yang penting punya paketan. Itu, atau bolehlah. Saya pengen nongkrong di warung sebentar, Bu, tapi saya nunut wifi. Boleh. Tapi kebanyakan yang nongkrong di warung yang pakai wifi itu rata-rata ngopi sama main game kok ya. Jangan, bolehlah sekali-kali main game, tapi waktunya
tolong jangan lebih banyak main gamenya dibandingkan belajarnya. Boleh, siapa yang tidak boleh dalam tanda petik gamenya positif loh ya, untuk pembelajaran boleh. Tuh, ada majalah, ada koran, jangan sampai sampean itu pelajar penerus bangsa, jangan sampai ketinggalan update berita-berita yang itu. Tapi sampean harus memilah mana berita yang benar sama berita yang hoax. Pergi ke perpus jika perlu, boleh sekali, karena perpus adalah tempat menimba ilmu. Pengaturan jadwal belajar efektif, tadi kan jadwalnya harus jelas. Pedomannya apa? Perhatikan waktumu. Waktu kamu yang longgar itu kapan saja. Buat, saya punya waktu longgar itu setelah maghrib Bu sampai malam. Malam itu saya punya jadwal jam 10 harus tidur. Berarti saya main reschedule, buat schedule di sana. Bagaimana kamu menghabiskan waktumu itu yang longgar tadi? Untuk apa saja buat schedule-nya? Nah, kapan kamu habiskan waktumu dengan sia-sia? Longgar, santai-santai, itu kapan? Boleh, sesekali seperti itu. Kapan kamu dapat belajar dengan baik? Nah, kamu harus saya itu harus kalau habis maghrib itu melihat itu Ikatan Cinta, sehingga saya nggak bisa belajar di situ. Setelah itu, atau saya cukup sedikit aja lihat Ikatan Cintanya, saya belajarnya setelah Isya. Jelas, yang tahu persis kapan waktunya pas untuk belajar tidak terganggu yang lain adalah Anda sendiri. Jadi perlu dibuat pedoman untuk jadwal, pembuatan atau pengaturan jadwal. Rencana jadwal belajar efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, perlu. Waktunya tidur, waktunya makan, waktunya hiburan, bolehlah. Sesekali saya pengen tiktokan Bu biar enggak jenuh, boleh. Tapi tetap prioritaskan tugas-tugas Anda sebagai pelajar, yaitu belajar. Atur waktu untuk mengulang, mereview kan, bahan pelajaran setelah di kelas, direview, dibaca. Kalau tidak mengerti bisa diskusi dengan teman sebaya. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk terjadi lupa itu dalam waktu 24 jam tanpa review. Jadi kalau misalkan sampean itu habis belajar, ada materi daring atau tatap muka, review setelah itu, jangan sampai lewat dari 24 jam. Apa? Itu rentan terjadi amnesia, lupa. Ya, tuh. Rencana jadwal belajar efektif kalau kita gambarkan semacam ini, jelas ada deadline. Kapan waktunya harus tuntas materi ini, saya harus paham, saya harus menyelesaikan tugas ini. Rencanakan deadline. Jadwalkan waktu beberapa menit untuk setiap sesi belajar. Kalau cukup 15 menit, 15 menit, 20 menit, 20 menit. Itu yang tahu adalah Anda sendiri. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, sore. Jadi sesering mungkin belajar dengan waktu yang tidak lama. Bukan saya belajar 3 jam Bu, tapi langsung, maka akan jenuh secara otomatis. Tapi kalau 20 menit tapi diulang-ulang, pagi 20 menit, siang 20 menit, malam 20 menit, itu lebih efektif. Pilih tempat yang nyaman, tidak terganggu. Pada saat belajar sama tidak terganggu. Pilih tempat yang nyaman. Kalau punya adik, barangkali tempat yang nyamannya di mana biar tidak diganggu adik misalkan. Tuh. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Kalau ini tadi harian, paling tidak mingguan, direview selama 1 minggu kemarin saya melajari apa ya. Kalau kemarin sudah direview tiap hari, insya Allah dalam 1 minggu review pun tidak butuh waktu yang lama, karena rata-rata pada saat sampean semua review setiap hari, insya Allah sudah terekam di daya ingat Anda, sehingga pada saat review mingguan tidak akan butuh waktu yang lama. Teknik apa yang kamu gunakan? Ya, belajar itu bisa menggunakan mencatat bebas, misalkan guru menjelaskan atau ada diskusi, ada perlu yang dicatat, silakan dicatat bebas. Atau kita menggunakan peta pikiran kita aja, rutenya aja, sekilas-kilas dengan gambar, dengan apa. Kenapa? Kadang otak kita itu lebih suka, daya ingat kita itu lebih lama mengingat berupa gambar, bentuk, atau suara.
Makanya saya itu kan kadang gini, anak-anak ini nek belajar tak suruh memahami sebuah formula itu lama, tapi anak-anak pada saat mereka mendengarkan musik, mendengarkan lagu yang kesukaannya, dia akan langsung melekat, langsung terikut atau terekam di otak mereka. Nah itu daya otak ya, otak itu kan lebih cenderung lebih mudah mengingat informasi itu dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk lain atau dengan suara. Tuh ya. Ini contoh peta pikiran ya, contoh peta pikiran sukses belajar itu seperti ini ya. Ini tidak bisa dibuat patokan, tergantung daripada sampean sendiri. Yang tahu adalah sampean. Saya tuh senangnya di sini, berarti saya harus begini. Saya sukanya di sini, saya jenuh sekian dan seterusnya. Itu adalah saya sukanya ini ngopi ya, breaknya ngopi. Saya tidak suka ngopi karena apa? Karena saya punya penyakit mah. Saya lebih sukanya kalau jeda nyemil aja, boleh. Itu yang tahu sampean ya. Sesekali tadi saya bilang bahwasanya bolehlah kita senam otak. Nah ini saya berikan laman YouTube-nya, sesekali bolehlah dicek untuk merefresh otak kita. Apalagi sekarang pandemi, bisa refresh dengan joget-joget, senam otak itu akan merefresh otak kita biar tidak jenuh atau sepaneng. Nah terakhir, tugas Anda. Saya sudah menjelaskan bagaimana trik untuk belajar efektif buat peta konsep pikiran Anda. Peta konsep atau peta pikiran menurut Anda sendiri ya, menurut Anda sendiri belajar yang efektif di rumah selama pandemi itu seperti apa. Nah tuangkan pikiran-pikiran itu dalam sebuah gambar, gambarkan di kertas HVS putih. Nah itu tuangkan dalam kertas HVS putih. Peta konsepnya kalau sudah selesai difoto, dikirimkan ke WA-nya Bu Nurul. WA-nya Bu Nurul, catat ya, 0857 33 44 03 kali 0002. Next, salam bahagia dan semangat belajar. Jangan lupa berdoa, semoga kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan ya, selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pandemi, kita sebagai pelajar tugas kita memang adalah belajar. Untuk itu tetap semangat belajar. Dari saya selaku fasilitator tentang belajar efektif, Bu Nurul Kasana mengucapkan semangat, semangat, semangat pagi. Baik anak-anak, sudah menyaksikan paparan tentang apa itu, bagaimana belajar efektif. Bagaimana ayo belajar kalian? Sudah efektif? Masih membosankan? Dari sini kalian bisa membuat peta pikiran. Bagaimana belajar Anda bisa efektif? Apa itu efektif? Tidak butuh waktu lama, tidak membosankan, dan hasilnya memuaskan. Dari saya cukup sekian. Buah kedondong, buah kecapi. Senyum dong. Terima kasih.